Orang menyatakan ini hewan untuk kurban, semuanya harus menjadi hewan kurban. Tidak boleh dia ikut makan sedikit pun. Tapi kalau ditanya ini hewan untuk apa? Dia jawab ini untuk disembelih di hari raya, maka itu menjadi kurban sunnah. Boleh dibagi tiga. Bahkan lebih baik satu sapi atau 7 kambing. Untung banyak daging. Teman mazhab Syafi'i tergantung banyak, mana yang banyak daging. Tapi kalau secara konsep asli muamalah, barang itu kalau sudah jadi milik kita, apapun jalurnya, apakah dimiliki secara waris, apakah dimiliki secara hadiah, ataukah dimiliki secara sedekah, atau kita nemu di jalan, luqatah setelah kita umumkan selama 1 tahun, kalau barang sudah jadi milik kita, boleh kita jual. Betul-betul didetailkan. Tidak boleh kurban untuk orang kafir. Orang-orang luar Minang ke Minang ini agak kaget-kaget. Ya Bu ya. Kalau di Madura enggak banyak orang punya anjing ya Bu? Enggak ada ya, di Minang nih. Banyak orang punya anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nawaina ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang as-sayd, buruan. Jadi ada hewan yang bisa disembelih, ada hewan yang tidak bisa disembelih. Tidak bisa disembelih karena apa? Karena hewan itu liar. Dan aslinya memang hewan itu harus disembelih. Jadi orang berburu dengan panah sekalipun harus siap-siap bawa pisau. Orang berburu dengan panah sekalipun harus siap-siap bawa pisau. Jadi tertembak kijang. Kalau mati di tempat dia oke. Mati di tempat kijang itu langsung halal. Tapi kalau tidak langsung mati, misalkan walaupun tertembak perutnya, tapi kijangnya tidak langsung mati, mesti dikejar dan kemudian disembelih. Karena itu aslinya ya. Zakah. Bukan za ya, zakah itu artinya penyembelihan. Kita lanjutkan ke dalam bab baru yaitu al-udhiyah. Al-udhiyah ini disebutkan setelah pembahasan zakah dan as-sayd, ya, penyembelihan dan perburuan, karena memang cocok berkaitan dengan makanan-makanan. Udhiyah, terjemahan kitanya udhiyah ini sembelihan kurban. Udhiyah, adha, idul adha, idul kurban. Kalau di Arab inilah hari raya besar. Kenapa? Karena banyak daging gratis. Kalau di kita Idul Fitri. Kenapa? Karena banyak angpau. Banyak salam tempel ya. Terbalik. Karena liburnya panjang. Idul Fitri ini liburnya panjang. Maksudnya seolah-olah kita sudah diberikan trailer untuk mendapatkan hari raya itu sejak Ramadan. Ditahan-tahan sebulan, nah bulan Ramadan lepas semua. Hanya ada beberapa tempat tuh Idul Fitri itu malah organ ya, enggak? Ini kacau nih. Idul Fitri malah organ. Idul Fitri malah dilepaskan semua yang ditahan-tahan selama bulan Ramadan. Bukan itu Idul Fitri. Nah, kalau Idul Adha juga, nah ini tiba-tiba Lebaran saja ya, enggak? Tiba-tiba Lebaran. Bahkan juga di sini lah ya, di tempat kita Idul Fitri, Idul Adha itu seolah-olah hari libur 1 hari saja. Padahal hari tasyrik itu juga adalah hari raya. Saya tidak tahu apakah ini berlaku di semua negeri di Malaysia. Tapi ada kawan saya di Malaysia yang menyatakan kalau hari raya Cina di Malaysia itu libur 10 hari. Hari raya Idul Adha juga liburnya 10 hari. Ya, Idul Adha itu liburnya juga panjang. Hari raya Cina itu maksudnya hari Imlek. Nah, kalau hari raya Idul Adha juga liburnya tidak 1 hari saja. Setidaknya hari raya tasyrik itu juga diikutkan kepada hari raya Idul Adha. Nah, itu baru kita bisa menganggap bahwasanya hari raya Idul Adha ini hari raya besar. Kalau sekarang ya seperti Maulid Nabi tidak berbeda dengan Idul Adha. Kalau sekarang karena liburnya sama-sama 1 hari. Kalau Ramagaleh tidak ada libur David.
Kalau anak sekolah terasu, bilu tanggal merah. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-udhiyatu ma yudhbahu minan na'ami taqarruban ila Allah taala min yaumin nahri ila akhiri ayyamit tasyrik. Al-udhiyah ini asal katanya sama dengan duha ya. Asal kata udhiyah ini sama dengan duha. Duha itu artinya apa? Waktu matahari sudah mulai naik. Ada lagi namanya dhahwah. Itu matahari terbit. Kenapa disebut duha? Karena memang pada waktu duha itulah hewan-hewan kurban itu disembelih. Nanti kita juga akan bahas waktunya kapan ya. Waktu duha itulah waktu hewan-hewan disembelih. Nah, ini dhahwah. Kalau dhahwah itu masa antara terbit matahari sampai waktu duha masuk atau isyraq masuk. Ya, itu dhahwah. Nah, kalau duha ketika matahari sudah naik sepenggalan. Asal katanya sama dhaha. Nah, kemudian ya di belakang. Dhaha alif duha. Nah, kalau di sini secara istilah adalah ma yudbahu minan na'am. Barang atau benda atau hewan yudbahu disembelih. Minan na'ami berupa na'am. Na'am itu hewan ternak. Dalam bab zakat kita juga sudah bahas bahwasanya hewan ternak yang dianggap ternak itu cuma 3. Onta-ontaan, sapi-sapian, kambing-kambingan. Kalau di Minang, teranak kecil orang apa tuh? Abid. Kalau di Minang teranak apa tuh? Juanjiang itu teranak sih. Jadi teranak, sore-sore. Ya, ini orang-orang luar Minang ke Minang ini agak kaget-kaget. Ya, Bu ya. Kalau di Madura enggak banyak orang punya anjing ya, Bu? Enggak ada ya di Minang nih. Banyak orang punya anjing. Ah? Iya. Kalau di Jawa Barat kawan saya cerita yang punya anjing itu biasanya orang-orang Cina atau bukan orang-orang Islam. Kalau di Minang nih enggak. Orang-orang Islam. Bukan dipakai untuk memelihara ladang juga ya. Ada memang yang punya anjing untuk memelihara ladang. Pak Dang saya itu punya ladang di tepi Ngarai Lumpuh Bukit Tinggi. Itu memang anjing itu gunanya untuk menghalau simpai. Karena simpai itu sering naik ke atas. Tapi ada yang memang sekedar punya anjing untuk hobi saja. Itu enggak boleh. Apa, Bu? Demo nanti, Bu. Ya. Mungkin bisa dibikin sama Bapak. Ya. Boh orang. Iya, enggak belajar sebenarnya ya. Kalau ada faedah anjing oke lah. Kalau enggak ada faedah anjing untuk apa? Kadang-kadang saya pulang pengajian jam 11 malam, jam setengah 12. Pulang-pulang masih ada orang meri anjing. Muanya jam setengah 2 balik meri anjing. Mungkinlah kalau nak lupa meri anjing sih. Ya. Kalau anak jam setengah 12 nangis apa katanya? Anak kau tuh aja ke bininya nak. Itulah kadang-kadang enak hobi. Iya, jangan sibuk ya. Badak anjingnya badak Boris itu yang mahalnya nak. Dan itu zalim juga sebenarnya. Ngasih makan anjing makan nasi itu nak boleh. Aduh. Nasi labiah jadilah ya. Lanjut. Harga anjing lebih mahal daripada harga kambing bahkan ya. Anjing kadang-kadang 5 juta gitu. 20 juta gitu. Kalau orang sudah hobi ya. Memang laki-laki ini hobinya aneh-aneh ya. Ada hobi burung, ada hobi anjing, ada hobi ya. Tapi kalau bisa hobi itu yang halal-halal. Ngajak istri shopping, itu kan hobi. Berenang, enak. Itu hobi. Hobi nyari duit, enggak apa-apa. Kalau bisa hobi itu jangan yang ngeluarkan duit. Lanjut. Jadi na'am dulu ya. Na'am, onta-ontaan. Nah, berarti ndak laku kalau orang berkorban ayam. Ndak laku orang berkorban telur. Ya, ndak laku korban ayam, ndak laku korban telur. Walaupun kalaupun dia bersedekah dengan ayam boleh, bersedekah dengan telur boleh, bahkan bersedekah dengan duit pun silahkan, ndak jadi soal. Tapi kalau korban, SOP-nya ini,
hewan yang disembelih itu harus berupa na'am. Ada memang orang sekarang ini menukil mazhab Ibnu Abbas, misalkan Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya boleh berkorban dengan bebek, boleh berkorban dengan ayam. Itu mungkin didasarkan kepada hadis Nabi SAW mengenai pahala Jumat, hadir Jumat. 5 jam sebelum khutbah Jumat dilaksanakan, maka pahalanya seperti korban unta. 4 jam maka seperti korban sapi dan seterusnya. Terakhir kan kambing, ayam, telur. Tapi itu kan masalah pahala, bukan masalah keabsahan pelaksanaan kurban. Dan mazhab Ibnu Abbas ini juga tidak dinukil oleh 4 mazhab yang lain. Nah ini juga kadang-kadang hati-hati ya, jangan dibenturkan mazhab yang 4 dengan mazhab sahabat. Jangan dibenturkan antara mazhab yang 4 dengan mazhab sahabat. Contohnya dalam perkara puasa. Banyak orang menyatakan bahwa kalau perempuan hamil, perempuan menyusui, itu tidak puasa, tidak perlu ganti puasa katanya. Tidak perlu ganti puasa karena ada riwayat dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa perempuan hamil dan perempuan menyusui itu bayar fidyah. Dia katakan apa? Perempuan hamil, perempuan menyusui cukup bayar fidyah. Karena ada riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Saya juga tahu itu ada riwayat. Tapi tidak ada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan cukup fidyah, tidak ada. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak pernah mengatakan cukup bayar fidyah. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dalam Ma'rifatus Sunan Imam Baihaqi itu katakan alaiha fidyah. Wajib atasnya fidyah. Dan pernyataan ini tidak bisa membatalkan keumuman kewajiban orang yang tidak berpuasa, yaitu iddatun min ayyamin ukhar. Maka kemudian dalam mazhab Syafi'i didetailkan perempuan hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir akan keselamatan dirinya, berarti dia sama dengan orang sakit. Dan cara menggantinya pun sama dengan orang sakit. Kalau perempuan hamil dan menyusui tidak khawatir sama sekali kepada dirinya, katanya biarlah saya mati asal anak saya selamat, maka yang seperti ini mesti tetap ganti karena dia tidak berpuasa. Dan berlaku athar dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tadi, yaitu bayar fidyah. Double dia. Karena dia tidak khawatir pada dirinya sendiri, itu kriminal. Perempuan hamil yang mengatakan bahwa biarlah saya mati asal anak saya selamat, itu perempuan jahat. Ya Mia. Kenapa jahat? Sehari saja anak ditinggalkan dengan suami, baru lahir, anak baru lahir, tinggalkan sehari dengan suami. Percaya enggak ibu-ibu? Ah? Kreatif kamu kesini berarti. Mau paham ya? Ya sehari saja dipercayakan ini anak pada suami, enggak percaya. Seminggu aja enggak percaya. Baru lahir ibu, enak. Dah mau jalan-jalan cek lo, healing. Sudah melayan, healing seminggu. Enggak percaya. Ini healing ke akhirat. Ya makanya kena bayar juga fidyah. Selain dia mengganti puasa. Kecuali suami kreatif tadi ya. Iya juga. Nah, jadi itu tentang kurban juga. Mazhab Ibnu Abbas tidak dinukil oleh imam yang 4. Kenapa? Karena boleh jadi ada kekurangan riwayat yang tidak kita temukan dari athar Ibnu Abbas ini. Boleh jadi Ibnu Abbas menyampaikan panjang, boleh berkurban dengan ayam, boleh berkurban dengan itik, tapi tidak disebut. Boleh jadi seperti itu pernyataan Ibnu Abbas. Akan tetapi tidak dapat pahala kurban, dapatnya pahala sedekah. Boleh jadi Ibnu Abbas menyatakan seperti itu. Nah, tapi orang sudah memotong-motong seperti ini. Maka jangan sampai kita lancang pula katakan ini mazhab yang 4 kenapa berbeda. Ini kenapa berbeda dengan hadis Nabi dan segala macamnya. Contohnya masalah talak 3 jatuh 3 itu ya. Talak 3 di satu majlis jatuh talak 3, bukan talak 1. Nah ini kita sebut saja ya, tokoh panutan Abid nih. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kalau talak 3 di satu majlis, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, jatuhnya cuma talak 1. Ya, karena inilah yang zahir hadis Nabi SAW. Ya maksudnya lagi-lagi apakah Umar bin Khattab tidak paham bahwasanya Nabi menyatakan seperti itu? Apakah sahabat di masa Umar juga tidak ada yang meluruskan pendapat Umar bin Khattab ketika itu? Ketika Umar bin Khattab menyatakan bahwa talak 3 jatuh 3. Termasuk juga tarawih. Ya, kita dapatkan hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya dari Siti Aisyah bahwasanya Nabi SAW salat 4-4-3. Tapi di masa Umar bin Khattab justru salat tarawih dilakukan 2-2-2 sebanyak 20 rakaat. Pertanyaan kemudian, memangnya
sahabat-sahabat yang lain atau Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis tadi sudah mati saat Umar bin Khattab melaksanakan tarawih tadi? Enggak. Masih hidup beliau, masih sehat beliau. Kenapa tidak diingkari perbuatan Umar bin Khattab? Ya. Maka hati-hati kita ngambil ilmu agama ini ambil dari mazhab mu'tabar. Ambil dari mazhab mu'tabar. Bertentangan dengan qaul sahabi bagaimana, Ustaz? Bukan bertentangan dengan qaul sahabi. Kita yang tidak paham dengan qaul sahabi atau perkataan sahabat tadi. Jangankan bertentangan dengan qaul sahabi, bertentangan dengan ayat sekalipun. Kadang-kadang ya, mazhab fikih seolah-olah bertentangan dengan ayat. Ya, imam misalkan baca Fatihah, makmum di belakang juga baca Fatihah, kata kita dalam mazhab Syafi'i. Orang baca ayat, apa katanya? Ustaz, dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. Apabila Al-Quran dibaca, maka diam dan dengarkan. Itu bagaimana, Ustaz? Nah, kita yang tidak paham itu berarti. Bukan ayat yang bertentangan dengan fikih. Tidak akan mungkin para ulama, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar Haytami, Imam Ramli tidak paham ayat-ayat tadi. Pasti beliau juga paham. Dan hukum yang telah dikeluarkan oleh beliau pasti sudah melewati proses telaah yang panjang. Ya. Itu ada arogansi anintelektual sekarang. Arogansi tapi tidak intelek. Seolah-olah kita sudah menguasai semua hadis, seolah-olah kita sudah menguasai semua ayat, kemudian kita katakan bahwasanya imam ini salah, imam itu salah. Tapi kalau kita benturkan misalkan pendapat satu ulama dengan ulama lain, nah berarti bukan kita yang membantah. Bukan kita yang membantah. Contohnya masalah nanti ya, daging hewan kurban itu boleh enggak disedekahkan pada orang kafir, contoh. Daging hewan kurban boleh disedekahkan pada orang kafir enggak? Misalkan kita enggak setuju dengan Ustadz Fulan, maka bukan kita yang bantah. Tapi ada ustadz lain yang juga membantah, maka silahkan. Ya, bukan kita pula yang kemudian mengkritik ini aneh, ini pendapat, ini syaz nih, ini itu segala macam. Yang bisa diadu itu ulama selevel. Imam Nawawi contohnya kalau mau diadu dengan siapa? Imam Rafi'i, contoh. Imam Ibnu Hajar Haytami kalau mau diadu dengan Imam Ramli. Imam Ghazali kalau mau diadu dengan Imam Syirazi, seperti itu. Dan itu juga sudah jadi adat. Dalam penulisan fikih setiap masa selalu menyandingkan, membandingkan pendapat dua orang tokoh yang sepadan. Jangan dua orang tokoh yang tidak sepadan. Lucu jadinya. Lanjut. Nah, untuk apa disembelih? Taqarruban. Untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau menyembelih sekedar untuk makan, itu namanya bukan udhiyah. Itu namanya bukan korban. Ya, jadi hewan na'am ini, kambing-kambingan, onta-ontaan, sapi-sapian ini disembelih tujuannya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dari sejak terbit matahari. Sejak terbit matahari kemudian sampai selesai pelaksanaan salat dan khutbah. Kadang-kadang ada orang ingin berkorban tapi dia tidak bisa melaksanakan salat Id. Kadang-kadang ada orang yang ingin berkorban tapi tidak bisa melaksanakan sholat Id. Bagaimana caranya? Ya sudah, anggap saja orang sudah selesai melaksanakan sholat. Orang sudah selesai melaksanakan khutbah. Nah, kita menyembelih. Dan kita ubah mindset dulu ya. Jangan kita bayangkan dulu di masa Nabi ada panitia penyembelihan kurban ya. Kita anggap saja sekarang siapa yang ingin berkurban, dia menyembelih sendiri. Siapa yang ingin berkurban, dia menyembelih sendiri. Agar tidak aneh kita membaca teks. Taqarruban ilallah ta'ala min yaumin nahri, dari hari penyembelihan. Hari penyembelihan. Nahri itu tuh nahar artinya penyembelihan ya. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Ya. Hurufnya sama ya. Nahara. Nah, nih. Nah, penyembelihan. Maka salatlah bagi Tuhanmu dan sembelihlah. Wanhar. Apa Bu? Allah. Aduh, Bit. Allah. 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 Atau kurang keras. Allah. Mati daripada. Ini Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Oh, kok nak duit?
Baterai yang ini habis kayaknya, Bu. Kok dicas, kok? Kok dicas, kok, mah? Dicas. Allah. Berarti. Ini baru hidup. Mati lu. Allah, Allah. Lampu merahnya dia berarti. Allah. Allah, Allah, Allah. Atau berdiri. Allah, Allah. Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. Bela dah nak. Allah. Saya kira tadi suaranya sudah bergema. Sampai mana tadi? Nahri ya, nahar. Jadi nahar itu artinya apa? Menyembelih. Yauman nahri, hari penyembelihan. Ila akhiri ayamit tasyrik. Ila sampai akhir ayamit tasyrik. Hari-hari tasyrik. Dan hari-hari itu dalam fikih berakhir dengan tenggelamnya matahari. Ya, namanya hari berarti hari itu berakhir kapan? Tenggelam matahari. Bukan dengan 12 malam. Kalau dalam fikih. Jadi ada pendapat sangat aneh itu tentang awal bulan ya enggak? Misalkan sekarang di Indonesia ketika hari raya Idul Adha kemarin. Apa katanya? Memang di Indonesia hilal belum nampak. Memang di Indonesia hilal belum tampak pas maghrib. Tapi kan ketika kita puasa besok, terbit fajar, hilal kan sudah tampak. Hilal itu standarnya bukan sebelum subuh. Hilal itu standarnya sebelum maghrib. Kenapa? Karena hari berakhir kapan? Maghrib, bukan subuh. Ya, nanti insya Allah kita akan adakan juga daurah puasa tanggal awal Maret ini ya, Jumat Sabtu besok berarti itu. Jumat dan Sabtu besok kita libur dulu kajian Jumat. Kita daurah puasa 2 hari, Jumat dan Sabtu. Nah, itu insya Allah kita akan jelaskan tuh. Metode antara hisab ru'yah, kemudian yang memakai hisab itu antara imkan ru'yah dengan wujudul hilal. Kemudian kita juga akan kasih spoiler ya, bahwasanya biasanya kalender surau-surau tarekat itu, contohnya yang disusun oleh Syekh Abdul Qadim Belubus, itu selalu sama dengan pemerintah tahun-tahun kemarin. Tahun sekarang sama dengan Muhammadiyah. Aneh juga ya. Ya, tapi itulah, insyaallah nanti kita akan bahas tuh hari Jumat dan hari Sabtu. Ya minggu ini, insyaallah. Jadi berakhirnya hari itu adalah maghrib. Tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib itu masih bisa kita menyembelih. Masih bisa kita menyembelih. Jadi kalau misalkan kita tidak ada rezeki sebelum hari raya. Kayak saya kemarin hari raya Idul Adha tidak ada duit untuk kurban, ya sudah santai aja. Tapi pas setelah Idul Adha ada duit. Pergi saya ke tempat Daroni itu enak. Daroni itu sebelum kurban beliau sudah WA saya juga, Ustaz, kalau ke Mandabiah kami ada kambing. Sudah. Pergi saya ke situ, saya sembelih sendiri, minta tolong bersihkan kulitnya kepada Daroni itu. Nah, jadilah kambing kurban. Boleh, batasnya sampai hari tasyrik. Atau dia pegawai ya enggak? Gajinya kapan? Gajinya tanggal 11 Zulhijjah contohnya. Berarti dia tanggal 10 Zulhijjah enggak bisa
menyembelih. Boleh enggak dia tanggal 11 Zulhijjah itu menyembelih? Silakan. Boleh. Tanggal 11, 12 dan 13 Hijriah itu termasuk hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik pakai qaf ya. Lanjut. Hukmut tadhiyati. Hukum tadhiyah, menyembelih. Hukum tadhiyah. Kalau udhiyah itu adalah nama hewannya. Udhiyah itu nama hewannya. Kalau tadhiyah ini nama perbuatannya. Perbuatan menyembelih. Jadi udhiyah itu kalau mau kita terjemahkan sembelihan. Kalau tadhiyah mau kita terjemahkan menyembelih. Nah, menyembelih korban itu apa hukumnya? Annaha sunnatu ainin lil munfaridi wa kifayatin li ahli kulli baitin. Sunnah ainiyah. Dan ini sunnahnya kuat, muakkadah lil munfaridi, bagi perorangan. Siapa perorangan? Muslim, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Kalau ada utang, kita punya utang 1 juta, punya duit 2 juta. Maka kalau kita berkorban ketika itu jadinya haram. Utang yang sudah jatuh tempo ya. Kalau utangnya belum jatuh tempo, tidak masalah. Utang wajib nih, utang yang sudah jatuh tempo. Kemudian bentrok dengan kurban, dahulukan dulu bayar utang. Kalau utangnya jatuh tempo. Kalau utangnya santai selabit, nanti sampai bayar dah. Itu aman. Boleh kita berkorban. Ya, beda ya. Matlul ghani zulmun kata Nabi SAW itu artinya apa? Menunda pembayaran utang ketika jatuh tempo, enggak masalah. Kalau belum jatuh tempo, silahkan berkurban jadi, jalan-jalan jadi, membeli hal-hal yang mubah silahkan. Tapi kalau sudah jatuh tempo, tidak boleh. Dahulukan dulu yang wajib, baru yang sunnah. Jadi bagi perorangan hukumnya adalah sunnatu ainin. Sunnatu ainin. Dan dari sudut pandang lain hukumnya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Kepala keluarga berkurban atau yang menafkahi di rumah itu berkurban, maka dia dapat pahala. Maka dia sudah dapat pahala. Cukup ini pahala sunnah minimal. Tapi kalau setiap orang di rumah itu juga mau berkurban, itu lebih baik lagi. Kalau semua orang di rumah itu ingin berkurban, maka itu lebih baik lagi. Di sunnah kifayah untuk penduduk setiap rumah. Yang satu nafkah nih ya, yang satu nafkah. Satu rumah, tapi kalau beda nafkahnya, maka setiap kepala keluarga tetap ada kesunahan untuk itu. Sunnah melaksanakan kurban. Tapi lagi-lagi yang dapat pahala yang berkurban tetap ya. Yang berkurban kepala keluarga. Siapa yang dapat pahala? Kepala keluarga. Keluarga lain bagaimana Ustaz? Keluarga lain tidak dituntut lagi. Tidak dituntut kesunahan. Tapi yang dapat pahala tetap kepala keluarga. Wa annaha la tajibu illa bin nadri. Wa annaha, dan sesungguhnya dia kurban itu la tajibu, tidak wajib. Illa bin nadri, kecuali dengan nazar, wa nahwihi, dan semisal nazar. Ini hati-hati nih bagi orang-orang awam terutama kalau hendak berkurban. Nazar itu semisal seseorang berkata lillahi alayya an udahi. Allah berhak atas saya, ya Allah berhak atas saya, gimana cara menerjemahkan? Lillahi alayya an udahi. Allah berhak atas saya, wajib berkurban. Atau bahasa Minangnya, bahasa Indonesianya, saya bernazar untuk berkurban. Itu namanya nazar yang sharih, nazar yang tidak multi tafsir. Wa nahwihi, ataupun yang semisal dengan nazar. Contohnya kita membeli kambing, ditanya oleh orang, untuk kambing koda, untuk kurban. Berarti perkataan kita menyatakan ini kambing untuk kurban, membuat kambing itu full untuk kurban. Tidak boleh kita ikut makan kambing tadi, jadinya. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Nanti kalau ditanya orang, untuk apa kambing dah? Untuk kadidabiah di hari raya. Itu jawab. Beda ya. Ini halus nih, halus, tapi memberikan efek yang berbeda terhadap hewan kurban. Kalau ditanya orang, ini untuk apa kambing? Kita jawab, untuk kurban. Maka berarti seluruh kambing menjadi hewan kurban. Seluruhnya harus disedekahkan.
Bedanya nazar dengan yang biasa itu kan masalah makan. Kalau hewan kurban kita nazarkan, kita tidak boleh ikut makan. Kalau hewan kurban tidak kita nazarkan, maka boleh dibagi 3. Sepertiga untuk keluarga kita, sepertiga untuk orang-orang miskin, sepertiga untuk ulil kurba. Kalau kita nazarkan tidak bisa. Maka hati-hati kalau ditanya orang, ini kambing untuk apa? Untuk kedidabiah di hari raya. Ya. Orang menyatakan ini hewan untuk kurban, semuanya harus menjadi hewan kurban. Tidak boleh dia ikut makan sedikit pun. Tapi kalau ditanya ini hewan untuk apa? Dia jawab ini untuk disembelih di hari raya, maka itu menjadi kurban sunnah. Boleh dibagi 3. Bahkan boleh dia bersedekah dengan sedikit saja dari daging hewan tersebut, itu juga diperbolehkan. Nanti kita bahas. Minimal disedekahkan itu berapa dari hewan kurban. Hanya hati-hati ya, nazar atau yang semisal nazar seperti yang kita sebutkan tadi. Lanjut. Syurutut tadhiyati, syarat penyembelihan, arba'atun, ada 4. Pertama, na'am. Na'am, nikmat. Na'am, iya. Na'am di sini artinya adalah hewan yang 3 tadi. Hewan yang kita sebutkan tadi 3. Bisa kambing, bisa sapi, bisa unta. Wa ijdza'ud dha'ni. Ijza' artinya adalah ketika gigi copot. Ijza'. Ad-dha'an itu artinya biri-biri. Ijdza'ud dha'ni. Telah rontok copot gigi dha'an. Biri-biri. Ada sejenis biri-biri dha'an itu ya. Dia banyak juga jenis-jenis hewan kambing-kambingan ini. Kalau yang namanya dha'an itu au bulughuhu sanatan. Atau dia sampai usia 1 tahun. Giginya tidak copot-copot tapi dia sudah sampai usianya 1 tahun. Atau dia belum 1 tahun tapi giginya sudah copot. Ini copot sendiri ya, bukan dicopot ya. Giginya tanggal sendiri. Maka sah untuk disembelih. Itu sejenis kambing. Dha'an ini entah ada di kita entah tidak ada. Rasanya tidak ada ya. Bidwiri dha'an. Wa bulughul baqari wal ma'izi sanataini. Dan sampai sapi wal ma'iz dan kambing sanataini 2 tahun. Kalau sapi dan kambing itu mesti 2 tahun. Nah, ini yang kita pakai di Indonesia. Sapi mesti 2 tahun. Ustadz, sapi sekarang ini setahun sudah besar Ustadz. Kenapa? Karena dia fitness. Nah, dia makan konsentrat ya. Dia makan konsentrat protein sehingga 1 hari bisa bertambah dagingnya 1 kilo. Sehingga 1 tahun itu berat dagingnya sudah berat 360 kilo. Ya bisa jadi setengah ton beratnya seperti itu. Misalkan, contoh saja. Nah, bagaimana hukumnya? Tetap harus tunggu 2 tahun untuk sapi baru sah dikorbankan. Kalau belum 2 tahun, 2 tahun ya, bukan 1 tahun. Kalau belum sampai 2 tahun sapi sudah dikorbankan, tidak sah. Walaupun besarnya itu sebesar gajah. Ya, ada sapi usianya masih 1 tahun, tapi badannya sudah sebesar gajah. Maka tidak sah sebagai hewan kurban. Sah sebagai sedekah biasa saja jadinya. Selanjutnya, wal ibilu, wa bulughul ibili, al-ibili, ya, 5 sinina. Dan onta 5 tahun. Dan onta 5 tahun. Mana yang terbaik kira-kira nih? Korban kambing, korban sapi atau korban onta? Ini korban kemarin ada orang ribut-ribut. Korban terbaik adalah kambing. Karena Nabi berkorban dengan kambing. Katanya seperti itu. Lupa dia bahwasanya Nabi SAW juga saat haji wada pas kurban, Nabi mempercayakan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih onta beliau. Berarti Nabi berkorban dengan apa? Onta juga ada. Dan itu banyak. Ya, dalam riwayat dikatakan 100 onta. Tidak cuma 1 onta Nabi berkorban ketika haji wada. Ini orang kadang-kadang dia katakan ini korban ini tidak perlu sapi. Ya, ini khilafus sunnah. Ini sunnahnya korban itu dengan kambing. Kalau boleh korban dengan gajah, pakai gajah korban. Apa yang banyak dagingnya itulah yang paling
Yang paling afdal. Onta itu kalau dahulu di masa Nabi SAW bisa memberi makan 100 orang. Satu ekor onta itu normalnya bisa memberi makan 100 orang. Kan Nabi ketika perang Badar itu ngukur kekuatan lawan kan, ditangkap Iron Boy-nya. Tukang penyedia logistik makanan kafir Quraisy, kemudian diinterogasi. Diinterogasi oleh Nabi SAW. Berapa jumlah pasukan kafir Quraisy? Tidak tahu. Nah, yang ditanya Nabi kemudian apa? Berapa ekor nyembelih onta sehari? Kadang 9, kadang 10. Kadang 9, kadang 10. Berarti jumlah pasukan lawan ketika itu 1000-an atau 900, antara 900 sampai 1000. Sedangkan kaum muslimin cuma 313. Ya. Itu onta lebih baik. Kalau kambing berapa orang makan? Ya, kalau orang Minang nih kambing itu bisa 100 orang juga tuh ya, satu kambing ya. Karena cubadaknya banyak. Rabuannya banyak nih. Syukur nih kita di Indonesia nih. Luar biasa nikmat Allah. Ya, rumput pun bisa dimakan ya nak. Ubi ya nak. Cubadak, mudo bisa dimakan, rabuang bisa dimakan. Alebit aneh-aneh gini makan orang. Kulit manggi ya nak, tulang ayam orang lo kerupuk ini. Menyedihkan sebenarnya. Pergi ke Arab, di Arab tuh di setiap meja makan tuh ada garam ditaruh ya. Ada garam ditaruh. Kenapa? Karena makanan orang-orang Arab tuh hambar-hambar. Baru tahu lah agak-agak lama mikir kironya makanan orang Arab ini hambar-hambar karena dagingnya banyak. Dagingnya banyak. Kalau orang Indonesia sengaja makanan itu dibuat bumbunya keras, asin-asin. Kenapa? Supaya enggak banyak-banyak nama biar enggak. Nasinya saja banyak. Beda kultur. Lanjut. Wa faqdul aibil ladzi yunqisul ma'kula. Wa faqdu dan tiada al aibi aib. Dan tiada aib. Alladzi yang yunqisu menghilangkan, mengurangi al ma'kul. Mengurangi yang bisa dimakan. Maka kalau dalam hadis sebenarnya ini kita ambil dari hadis ya, Nabi tidak menerima, Allah tidak terima korban yang pincang, korban yang tanduknya patah, korban yang buta. Baru kemudian ditarik kesimpulannya atau usulnya kenapa sampai hewan-hewan seperti ini tidak diterima? Karena kalau kita menggembala hewan-hewan itu di tempat terbuka, kalau kita menggembala hewan-hewan tadi di tempat terbuka, hewan-hewan yang tanduknya tidak ada itu kena bully oleh hewan-hewan yang sempurna. Kambing yang pincang itu kena bully oleh kambing yang tidak pincang. Sehingga dia tidak punya nafsu makan lagi. Kurang nafsu makannya. Bayangkan ya di tempat gembala terbuka. Tapi kalau sekarang kambing diapakan? Nah, kendangkan. Mau pincang dia, mau buta dia, mau tidak ada tanduk dia tetap bisa makan. Itu sekarang. Maka kalau misalkan ada ulama yang punya pandangan berbeda, katanya apa? Kalau zaman sekarang kambing yang tak ada tanduk pun sah untuk dikorbankan. Kenapa? Karena tanduk itu tidak dimakan. Karena aslinya mata juga, walaupun buta, mata kambing bisa dimakan tidak? Bisa juga dimakan. Ya, walaupun pincang sekarang kambingnya, kakinya tetap bisa dimakan tidak? Tetap bisa dimakan. Ya, ada yang menyatakan bahwasanya hewan-hewan yang punya aib sekarang itu boleh tetap dimakan. Kenapa? Karena tidak mengganggu daging. Beratnya sama, banyak dagingnya sama, cuma yang berbeda cuma tanduknya itu saja yang tidak ada, maka sah tetap dikorbankan. Tapi kita tidak sepakat ya. Kita tetap pakai zahir hadis. Tidak sah korban dengan hewan yang tidak punya tanduk, dengan hewan yang buta, dengan hewan yang pincang, termasuk hewan yang kudis juga tidak sah untuk dikorbankan. Ini aib. Kudis, banyak kutunya, atau PMK. PMK itu nampak di luar penyakit. Tidak. PMK itu, penyakit mulut dan kuku petang itu. Tidak nampak deh. Gejala luar. Kalau tidak nampak, kalau tidak zahir penyakit, maka boleh. Kalau penyakitnya tidak zahir keluar, maka itu diperbolehkan. Kalau nampak betul kudis-kudisnya ini, maka tidak sah. Kurap lah ya. Kuruk, jawinya. Nah, tidak sah untuk dikorbankan. Kalau jelas. Pincangnya mesti jelas, butanya mesti jelas, tanduknya patah juga mesti jelas. Kalau tergores sedikit itu tidak masalah.
Ada juga yang khilafiyah itu tentang telinga hewan yang dibolongi atau hidung hewan yang dibolongi. Hidung sapi, hidung kerbau itu kan dibolongi di tengah-tengahnya agar bisa masuk kala, masuk tali kerbaunya itu. Nah, itu juga khilafiyah. Ada yang menyatakan itu diperbolehkan karena ada hajat. Ada yang menyatakan tetap tidak boleh karena itu mengurangi nilai sapi. Mengurangi nilai sapi. Karena hidungnya dibuat lubang. Jarang kita temukannya kerbau yang tidak ada lubang di hidungnya, itu jarang juga. Lanjut, wan niyatu 'inda dzabhi awit ta'yinu fi ma lam yu'ayyan bin nadri. An-niat, niat 'inda dzabhi, ketika menyembelih. Kalau kita menyembelih untuk diri kita, maka silahkan. Kalau Nabi SAW berkorban itu Bismillahi li Muhammadin wa li ummati Muhammadin. Dengan nama Allah aku menyembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Itu luar biasanya Nabi SAW. Dan ini juga menjadi dalil kesunahan bagi pemimpin kaum muslimin berkorban untuk umatnya. Pemimpin. Jadi misalkan presiden berkorban, menyembelih presiden tadi. Niatnya apa? Aku berkorban untuk diriku dan untuk rakyatku. Kias kepada Nabi SAW tadi. Jadi ada kias dalam ibadah, tuh kias dalam ibadah. Kias dalam ibadah kurban. Pemimpin dilanjutkan, melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Memimpin. Pakai duit siapa Ustaz? Pakai Baitul Mal. Boleh. Ya, pemimpin menyembelih kurban dari Baitul Mal. Sembelihnya untuk siapa? Untuk rakyat. Itu diperbolehkan. Hah? Ya orang zaman kini enggak seperti itu enggak. Kita punya ekspektasi tinggi sebenarnya pada pemimpin ya. Kita punya ekspektasi pemimpin itu seperti Abu Bakar As-Siddiq yang bisa melanjutkan keimaman Nabi dalam salat. Bisa melanjutkan khutbah Nabi ketika Jumat. Kan seperti itu pemimpin idealnya. Yang khutbah siapa? Pemimpin. Yang jadi imam siapa? Pemimpin. Kalau sekarang imam lain orangnya, khatib lain orangnya, pemimpin lain orangnya, qadi lain orangnya. Sehingga lepar-lepar tanggung jawab aja jadinya sekarang. Lanjut. Au at-ta'yin, atau dengan ta'yin, mendetailkan atau menspesifikkan. Ya. Fi ma lam yu'ayyan bin nadri, pada hewan yang tidak dispesifikkan dengan nazar. Niat atau ta'yin itu sama. Niat atau ta'yin itu sama ya. Kecuali hewan yang sudah dinazarkan. Kalau sudah dinazarkan, maka saat kita bernazar otomatis hewan itu menjadi hewan kurban, kita niatkan ataupun tidak. Kita beli kambing, kemudian kita katakan ini hewan saya niatkan nazar kurban. Nah, ketika itu sudah. Saat menyembelih tidak pun dia pasang niat lagi, maka hewan itu otomatis menjadi kurban. Karena sudah ditakyin, hewan ini sudah dikhususkan untuk menjadi hewan kurban. Fi malam yu'ayyan bin nadri, pada hewan-hewan yang tidak dispesifikkan atau dikhususkan dengan nazar. Lanjut, waktu tadhiyah, waktu penyembelihan. Waktu tadhiyati min mudiyyi qadri rak'ataini wa khutbataini khafifatin. Waktu penyembelihan min mudiyyi, dari berlalunya, qadri, sekadar. Ini di sini kita pakai dalil al-akhdhu bil aqal dalam mazhab Syafi'i. Orang yang menyembelih sebelum sholat id dan sebelum khutbah selesai, maka yang dia sembelih itu hanyalah sedekah biasa, atau yang dia sembelih itu hanya sebagai makanan biasa yang dia hidangkan untuk keluarganya. Walaisa minan nusuki fi syai'in, kata Nabi SAW. Maka yang kita jadikan standar adalah al-akhdhu bil aqal. Salat 2 rakaat minimal berapa menit? Contohnya 5 menit, 7 menit. Kemudian khutbah ringan, 2 khutbah berapa? Contohnya 15 menit. Maka
kurban baru sah dilaksanakan berapa menit? 25 menit misalkan setelah terbit matahari. Sekarang waktu syuruk, waktu terbit matahari misalkan jam 6:35. Maka kurban bisa dilaksanakan jam 7:10. Itu contoh. Al-akhdhu bil aqal. Nah, kalau di sini bagaimana? Mudhi qadri rak'ataini, berlalunya sekadar rak'ataini 2 rakaat, wa khutbataini dan 2 khutbah, khafifat yang ringan. Jangan 2 salat rakaat 2 tapi ayatnya Al-Baqarah yang 9 yang 10 Nabi ya. Sebalih Nabi ya. 2 rakaat ringan, 2 khutbah juga ringan. Dari kapan diukur waktunya? Min tulu'i syamsi. Dari terbit matahari. Terbit matahari kapan? Yauman nahri. Di hari Idul Adha. Tanggal 10 Zulhijjah. Dihitung dari situ. Tanggal 10 Zulhijjah. Terbit matahari, tunggu agak setengah jam, baru sah menyembelih. Anggaplah kita tidak ikut sholat id. Dia satpam. Dia tidak ikut sholat id. Dia ingin menyembelih sendiri. Dia bisa menyembelih setelah matahari terbit, tunggu setengah jam. Ila akhiri ayyamit tasyriqi. Sampai akhir hari tasyrik. 2 menit lagi waktu maghrib masuk, dia sembelih sekarang. Boleh, masih sah. Walaupun dia menguliti hewan tadi sampai jam 10 malam. Maksudnya sudah habis hari tasyrik. Tetap itu diperbolehkan. Karena yang kita jadikan standar adalah penyembelihannya. Bagi-baginya setelah itu Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. Bagi-baginya setelah itu silahkan, diperbolehkan. Kemudian satu hewan kurban itu boleh untuk berapa orang? Nah ini lagi nih. Adadu ma tujzi'u anhum al-udhiyatu al-wahidah. Adat bilangan atau jumlah man, orang yang tujzi'u anhum, yang menggugurkan darinya, menggugurkan dari orang-orang itu udhiyah wahidah, satu sembelihan. Satu sembelihan itu bisa memberikan pahala atau bisa menggugurkan kesunahan bagi beberapa orang. Tujzi'ul badanatu, sah satu unta, an sab'atin, dari 7 orang. Satu unta bisa untuk 7 orang. Atau kalau mau kita spesifikkan dengan satu rumah, satu korban tadi, maka satu unta bisa untuk 7 rumah. Wal baqaratu an sab'atin, dan satu sapi an sab'atin juga untuk 7 orang. Satu unta untuk 7 orang, satu sapi juga untuk 7 orang. Wasyatu, dan satu kambing an wahidin faqat, dari 1 orang saja. Kambing 1 orang. Siapa yang tahu sekarang negara penghasil daging unta terbesar di dunia di mana sekarang? Hah? Australia, bukan Arab. Bukan Arab. Tidak tahu, wallahu alam. Australia ini mungkin berkah juga tanahnya. Ternak-ternak maju di situ. Daging Australia diimpor ke Indonesia bisa lebih murah, aneh. Aneh sebenarnya ya. Daging Australia diimpor ke Indonesia lebih murah daripada daging yang ada di Indonesia. Kok bisa, wallahu alam. Entah karena ada subsidi, entah karena ada kerjasama bisnis, wallahu alam. Banyak pengusaha ternak juga di Australia itu orang-orang Indonesia. Masriful udhiyah. Jalur. Masrif. Jalur keluar. Ya, penyaluran udhiyah. Sembelihan. Kalau Syekh Mustafa memandang bahwasanya kurban ini lebih dominan, lebih kental aspek ibadah mahdhahnya. Lain dengan sembelihan-sembelihan biasa. Sembelihan-sembelihan biasa itu ya sembelihan biasa, mau kepada siapapun kita berikan tidak masalah. Tapi kalau sembelihan kurban bagi beliau, ini sudah kita singgung juga tadi perbedaannya. Bagi beliau sedekah, kita boleh sedekah pada orang kafir sebenarnya ya. Kita boleh sedekah pada orang kafir. Nampak oleh kita orang minta-minta di tepi jalan, kita tidak perlu tanya agamanya dulu.
Kita tidak perlu tanya agama. Kita mau sedekah itu tidak masalah. Tapi untuk udhiyah, untuk korban, bagi beliau itu didetailkan. Betul-betul didetailkan. Tidak boleh kurban untuk orang kafir. Tidak boleh kurban untuk orang kafir. Dan kita juga tidak akan katakan, Ustadz ini mengatakan, oh kurban ini hanya untuk orang muslim saja. Misalkan di Purwajaya. Purwajaya di Tanjung Pati itu kan banyak orang-orang dari Sumatera Utara juga, agamanya tidak agama Islam. Biasanya, kata orang-orang situ, biasanya setiap hari raya kurban mereka dapat daging. Karena pembagian kurban ini kan kalau dijorong-jorong berdasarkan kakak. Ya, berdasarkan kakak, para kakak. Ada berapa kakak dapat. Mereka juga terdata di kakak jorong, maka mereka juga dapat daging kurban. Setelah itu, ada ustadz yang menyampaikan bahwa daging kurban ini tidak boleh diberikan pada orang-orang kafir. Tersinggunglah orang-orang ini, orang-orang Nasrani ini. Apa katanya? Kami pun mau ikut kurban. Baliknya Jawi cik. Jadi tambah Jawi cik. Nah, ini Jawi orang Islam 10 misalkan, tambah Jawi orang Nasrani ketika itu. Itu sah enggak tuh Ustaz? Enggak. Kurban mereka enggak sah. Ya gimana? Syarat kurban itu Islam dulu. Memang kurbannya tidak sah, tapi dagingnya halal. Kenapa dagingnya halal itu tergantung siapa yang menyembelih. Yang menyembelihnya orang Islam, maka dagingnya menjadi halal. Itu diperbolehkan ya, tidak masalah. Makan dagingnya tidak masalah. Tapi dagingnya bukan daging kurban. Itu daging hadiah sedekah biasa saja itu. Karena yang memberinya bukan orang Islam. Kan bagus tuh berarti. Kalau selama ini mereka dapat daging aja terus tidak akan mau mereka nambah satu lagi sapi. Nah. Ketika ada ustadz yang melarang, datang lo jadi cili. Ada yang mulai, kadang-kadang itulah. Saya juga salah juga kadang-kadang. Banyak juga yang salah. Kita anggap sebuah perbuatan haram itu boleh sebab uruf. Kita anggap perbuatan haram itu diperbolehkan karena uruf. Contohnya salaman. Salaman dengan perempuan. Ini contoh saja ya. Salaman dengan perempuan. Ada ulama yang terlalu menggampang-gampangkan. Bahwasanya ya salaman ini haram, akan tetapi uruf kita seperti ini, kalau kita tidak salaman nanti kita dituduh sombong segala macam. Ada memang uruf yang tidak bisa kita lari dari uruf itu, ada ya. Tapi kalau tidak kita yang ubah siapa lagi? Kalau bukan kita yang ubah siapa lagi? Kalau ustadz ikut juga itu, ya siapa lagi yang akan mengubah bi'ah, yang akan mengubah lingkungan, yang akan mengubah uruf. Uruf itu kan buatan ekspresi manusia saja. Kalau banyak orang yang tidak mau salaman lawan jenis laki-laki dengan perempuan, maka yang lain akan mengikut. Yang akan memulai itu siapa? Nah, itu perlu ada yang mulai mengubah huruf. Sehingga orang tidak mengira bahwasanya ini haram tapi dimaafkan. Tidak seperti itu aja orang mandang. Ya. Lanjut. Itu masuk ini nih. Masriful udhiyah. Yajibut tasadduqu bi jami'il udhiyatil mandurati wa nahwiha. Wajib tasadduk, wajib sedekah. Bijami'i dengan seluruh udhiyati, dengan seluruh sembelihan. Semuanya kita sedekahkan. Yang bagaimana? Al-manzurah, yang dinazarkan. Hewan kurban yang dinazarkan mesti disedekahkan seluruhnya. Wa nahwiha, dan semisal yang dinazarkan. Nahwiha itu maksudnya ya, dan yang semisal yang dinazarkan. Yang kita sebutkan tadi. Ini udhiyah, ini kurban, ini hewan kurban. Caranya biar tidak jadi nazar, caranya agar kita bisa makan bagaimana Ustaz? Ya seperti yang kita sebutkan tadi. Ini mau disembelih untuk hari raya kurban, itu boleh. Ini sembelihan, kalau terjemahan letterlet ya, ini sembelihan saya. Tapi tidak juga sembelihan itu umum ya. Beda ya, udhiyah itu tuh sembelihan kurban tuh. Kalau ini sembelihan saya tuh tidak masuk nazar gitu ya, umum sembelih. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya berarti hadhihi dzabihati. Belum. Kalau udhiyah baru. Ini sembelihan kurban saya, kalau kita mau bahasa Indonesia. Jadi kalau dinazarkan, kalau sunat ainnya dapat,
Ya. Nah, mana yang besar pahala? Kita nazarkan kurban atau kurban sunat? Kurban nazar secara konsep. Kenapa besar pahala? Yang pertama, wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, lebih banyak kita sedekahkan. Tapi ada yang menyatakan bahwasanya kurban sunnah lebih baik. Apa yang tidak kita dapatkan? Tabarruk. Tabarruk. Ambil berkah dengan hewan yang kita sembelih. Ya, disunahkan juga sebenarnya kita ambil berkah dari hewan yang kita sembelih. Sebagaimana Nabi SAW juga lakukan itu ya. Nabi menyembelih dan Nabi juga ambil dagingnya. Nabi ikut makan dagingnya. Kenapa? Tabarruk. Ambil berkah ya. Sudut pandang bisa berbeda-beda. Tapi kita ambil secara kias. Yang pertama, nazar lebih baik. Tapi secara ittiba, yang kedua lebih baik. Ittiba Nabi, yang kedua lebih baik. Nazar atau sunnah. Terus, kemudian yang bagaimana yang kita sedekahkan? Wa yujzi'u nai'un ghairu tafihin min lahmil mutatawwi'i biha. Wa yujzi'u dan sah nai'un yang mentah. Ghairu tafih yang tidak busuk. Mentah. Tafih ini busuk kah atau sia-sia kah atau receh kah, itu namanya tafih. Maka tidak sah kalau kita bersedekah. Sudah kita sembelih kambing, kemudian apa kata kita? Awak lagi salah hatinya, kadang awak tidak suka hati dia. Yang tidak dia suka yang dia sedekahkan. Ususnya lah usus, sedekahkan usus. Kulitnya lah kulitnya, sedekahkan kulitnya. Tidak sah. Memang dagingnya itu betul. Memang dagingnya yang akan kita sedekahkan, dan tidak boleh daging yang tidak bernilai. Contoh daging yang segadang jual jadi saja enggak. Dagingnya mesti yang bisa mutamawil. Daging yang bernilai harta. Kira-kira kita beli daging sapi minimal sekarang berapa? Setengah kilo minimal. Setengah kilo berarti. Balik ke uruf. Ya, jangan jadi cik gigi orang kecil. Ustaz petang asal disedekahkan seketik itulah jadi. Iya, sedikit yang berharga. Sedikit jadi cik gigi orang. Ya. Sedikit jadi jigong. Berarti yang tadi itu tidak boleh dimakan kan, berarti kupon peserta. Kalau kupon masyarakat berarti boleh. Kupon masyarakat. Tapi kalau di panitia enggak, karena dagingnya sudah bercampur, entah ini daging kurban kita, entah ini daging kurban orang, kita enggak tahu. Itu masalah sebenarnya. Ya, itu masalah kita. Jadi kalau misalkan terjadi kita bernazar kurban atau kita enggak sengaja bernazar seperti yang kita sebutkan tadi, ini kurban. Kita pergi ke masjid, aku bertua, aku kurban nambo aja bertua. Padahal niat kita dari rumah, niat kita sunnah. Tapi tasabui tersebut sehingga kurban tadi menjadi wajib. Bagaimana caranya? Ambil aja dagingnya. Agak ke tetangga yang kurbannya di masjid situ enak. Pak tukar kurban. Tukar daging makna. Ya, jadi kita tidak ikut makan hewan kurban kita. Itu diperbolehkan. Boleh. Ya, kurban sunnah. Atau itu sabui mana? Ikut kurban sunnah ambo. Sehingga tidak jadi wajib ya. Kalau tidak ada. Wallahu a'lam. Mungkin ada. Tapi setahu saya tidak ada ya. Mazhab yang mewajibkan kurban itu tidak ada. Istilahnya tidak juga kita temukan orang yang tidak kurban diperangi kan ada juga. Tapi kalau satu kampung tidak mau berkurban padahal mampu itu diperangi itu ya. Ini perhatikan ya. Orang yang mengingkari sunnah siwak itu kan kafir tuh. Jangan dianggap mentang-mentang ini amal-amal sunnah. Ambo mangga lecek lah orang kepuasuin. Hanya barang. Yang mentang-mentang ini amal sunnah kita anggap enteng aja. Kan ada siwak. Untuk tarawih ini kan tarawih itu banyak rakaatnya enggak. Sebelum salat disunahkan untuk siwak. Indah kulis salat berarti setiap berdiri siwak lagi. Maksudnya apa? Jangan mentang-mentang siwak itu sunnah kemudian kita anggap enteng. Alah, enggak sunnah gitu. Enggak boleh seperti itu tuh kafir jadinya tuh. Ya, nganggap enteng siwak kan kita kemarin bahas masalah murtad. Ya, yang nganggap enteng syariat walaupun syariat itu syariat ringan itu enggak boleh. Istihza itu namanya mengolok-olok syariat. Itu namanya mengolok-olok syariat termasuk ini.
Ya, kurban kau kan sunnah. Iya, tapi jangan dianggap enteng. Kalau sampai kita ingkari kesunahan kurban, jadinya kafir. Kalau kita anggap enteng seperti tadi itu, jadinya kita kalau sampai batas istihza, mengolok-olok agama, jadinya bisa murtad juga ya. Nah, kalau bodoh dia fasik dia jadinya. Hati-hati. Mentang-mentang ni amal sunnah dianggap enteng. Banyak orang anggap enteng. Sekarang ada akikah dianggap enteng. Walaupun memang akikah itu adat juga. Memang adat akikah itu. Dulu adat orang Arab. Sebelum datang Islam pun orang sudah melakukan akikah. Tapi kalau sudah diakui oleh syariat, maka dia menjadi sunnah. Nah, jangan sekali-kali kita anggap la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu anggap enteng amal baik walaupun dia kecil. Pun kurban. Lanjut. Nah, sekarang satu kambing itu harganya berapa? Setara dengan berapa ayam kira-kira? Ayam berapa cik ini? 60.000 cik. Siapa ibu-ibu yang tahu? Satu ayam berapa harganya? 70.000. Berarti satu kambing setara dengan kok 30 ayam? Iya, 2.100.000 ya. Tambu petang 1.600.000. Iya, setelah berarti petang. Yang apa lah? Kalau Minimal ya. 25 ayam ya. Sekarang dia tidak nyembelih satu kambing, dia nyembelih 25 ayam, mana yang baik? Kambing lebih baik. Kenapa? Kambing korban. Kalau ayam itu sedekah, walaupun banyak. Walaupun 1.000 ayam dia sembelih. Karena 1.000 ayam tadi nilainya cuma sedekah saja. Kita ganti pertanyaan. Mana lebih baik? Satu sapi atau 7 kambing? Itu banyak daging. Teman mazhab Syafi'i tergantung banyak. Mana yang banyak daging? Sapi kurus tidak. Ada sapi 9 juta sapi sekarang. Iya. Ada sapi 9 juta, sapi 7 juta, sapi 8 juta. Samo kadang juga kambing etawa. Entah di mana pek kambing Jawi ini enggak tahu. Ya. Kalau tadi kan beda-beda untuk baik Jawi. La yanalallah luhumuha wala dima'uha, itu aja kita. Ya. Pahala sama itu. Ya. Allah enggak butuh daging, enggak butuh apa? Darah. Kau agak tabarik si jawinya, kau agak taringan seketik jawinya. Kalau ingin bah caranya dabi ya surang. Ya, tahun kemarin ya, bukan tahun yang kemarin, tahun kemarin satu lagi. Mertua saya tuh kumpulkan keluarga lain. Ya, mintu laki-laki, mintu parusi, adik mintu na lubah basilang, dikumpulkan semuanya, tabalicik Jawi. Jawi Marabo Jawi. Ya mungkin entah mental, entah mental mungkin. Mental mungkin. Kalau ingin puas ya nak. Kalau ingin puas. Ya, kau awak minta tolong ke orang payah lo panitia mencari nang samo bari ko. Walaupun tu amanah juga ya. Walaupun itu amanah, kalau memang panitia menyepakati akad dengan orang yang berkorban, wakil dan dikasih gaji, maka harus amanah dengan kepercayaan itu. Tapi kebanyakan sekarang kan panitia kurban tidak digaji. Ada enggak yang profesional panitia kurban digaji? Setahu saya di Masjid Agung Bukit Tinggi itu tukang sembelihnya saja yang digaji. Satu sapi 200.000. Ya, kenapa? Karena dia ustadz. Dia tahu cara penyembelihan. Sebenarnya bukan tahu cara, kalau tahu banyak orang tahu, tapi dia punya sertifikat rumah potong. Dia ada 2. Sudahlah Ustaz, dapat pula sertifikat rumah potong Bukit Tinggi. Itu aja yang profesional. Tapi tukang nyari sapi, tukang ini enggak digaji secara profesional, efeknya dia nyari celah. Ya, harga sapi pergi dia ke di mana Ranjau Jawi sekarang. Pikumbuah ya, pusat orang Bukit Tinggi pun nyari ke Pikumbuah. Makanya orang Bukit Tinggi itu kalau kurban itu satu sapi itu 2 juta lebih, 3 juta. Kalau di Pekumbuh ini 1.800.000 masih ada. Pekumbuh ini murah ya kalau mau kurban ya, luar biasa. Barakah. Murah meriah. Ayam geprek kalau di sini 10.000 sudah dapat minumnya nak. Yang di Ibuah tuh turun harga mau celik. Ibuah. Kalau di Bukit Tinggi enggak, 12.000 minimal ayam dengan nasi. Ya, luar biasa Pekumbuh. Ya, salahnya angin ini nah.
Nah, jadi kurban seperti itu ya. Kalau ingin puas, sembelih sendiri, dan itu ya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Dan kita juga tidak bisa memafiakan sunnah Nabi ya. Saya juga tidak ingin seperti itu. Nabi menyembelih sendiri juga ada. Nabi juga mempercayakan atau mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib kan juga ada. Berarti kurban boleh diwakilkan, boleh diwakilkan kepada panitia ya boleh. Tapi ya mesti amanah dan paham-paham. Sekarang kita berkorban, maka panitia ini pasti dia akan keluar jerih payahnya ketika dia mencari hewan kurban kita, motong-motong segala macam. Jadi kalau selama ini balik kepada uruf-uruf saja, contohnya lah baralik di kampung ya. Baralik di kampung kan banyak juga di kampung-kampung kalau baralik itu masak bapak samuan. Ya, ini susah yang orang Minang ibu aja ya. Bit, le paham ya, baralik di kampung. Bit di orang kota kan, namanya di kampung tuh beda lah. Jadi kalau masak tuh di pasamuan enggak, karena orang-orang kampung ini enggak digaji, ada orang kampung nan ciluah. Ciluahnya, banyak kelapau enggak, aku minyak untuk balik seno itu aja. Bawanya pulang. Ya, ada juga orang seperti itu. Kalau enggak digaji. Kalau zaman dahulu mungkin kekeluargaan itu lebih erat daripada sekarang, enggak ada kicuah-mengicuah seperti ini. Maka solusi paling logis sekarang ya pakai catering ya. Solusi paling logis sekarang pakai catering. Solusi paling logis sekarang tuh baralik itu di gedung. Kenapa logis di gedung? Parkir nak paniang. Kalau dahulu orang pakai jalan kaki, jauh-jauhan aja jalan kaki, enggak payah tukang parkir. Kalau sekarang parkirlah inilah segala macam. Bali jalan enak. Ya tuh uruf kita sudah berbeda. Saya bilang adik saya yang ketiga kalau mau nikah nanti di gedung aja lah. Kenapa? Pertama kita enggak perlu ngecat ulang rumah. Kalau baralik di rumah berarti rumah harus cat ulang. Kedua, kita tidak perlu ribut-ribut, perabot kita akan hilang. Ya, aku sudah baralik hilang sendok, enak. Yang ketiga, kalau baralik di gedung tuh, pulang baralik langsung lalu. Kalau baralik di rumah, pulang baralik banyak. Ya, belum selesai loh. Hari baru selesai. Ya. Itu hilang kekeluargaan Ustaz. Enggak doge orang beralih cari kekeluargaan, cari makan orang. Ya. Iya, Bu. Ya. Hah? Ya, ada. Pas hari raya tuh. Enggak hari raya, enggak masalah. Itu kan bukan hari raya ya. Bukan hari raya. Hah? Iya, dia bukan kurban, tapi karena orang awam dia bilang ini kurban ambo. Ya, karena awam aja. Harinya bukan hari kurban. Yang jadi masalah tuh hari raya. Ya, yang jadi masalah tuh dia hari raya kurban. Dia sembelih daging yang dia dapatkan dari masjid, kemudian dia jadikan untuk baralik. Ya, baraliknya misalkan tanggal 12 Zulhijjah contoh. Kalau dia peserta kurban tidak sah, karena kurban itu dagingnya disedekahkan mentah tadi ya naik. Beda dengan akikah. Kalau akikah boleh disembelihkan berbentuk masak, tapi kalau kurban disedekahkan berbentuk mentah. Ya, itu baru sah. Gimana caranya biar sah Ustaz kurban? Caranya gampang. Ya, sedekahkan saja mentah sekitar setengah kilo, selebihnya masak baru baralik. Boleh. Contohnya dia mau baralik Zulhijjah, langsung sajalah baralik sambil nyembelih sapi misalkan seperti itu. Silakan. Tapi jangan dibacakan ini udhiyah. Sebut saja ini sembelihan di hari Id. Ini sembelihan di hari Id. Sembelih sapi, kemudian sedekahkan sebagian, kemudian selebihnya sebagiannya disedekahkan berbentuk masak mentah, selebihnya dimasak. Boleh. Di luar hari raya. Iya. Ya, itu namanya korban ya, bukan kurban. Itu namanya korban, bukan kurban. Ya. Itu korban kebodohan. Hari nak raya korban. Semangat kurban enak.
Ini susah nih orang-orang seperti ini. Hari nak hari raya korban dia. Nanti takutnya hari raya nak korban. Itu takutnya nanti hajinya ke Kerinci belum ya, takut Pak. Ya, itu tuh penamaan huruf saja tuh ya. Sama dengan anak yatim. Anak yatim itu kan anak yang belum balik dan bapaknya enggak ada. Tapi di kampung lah tamai kuliah anak yatimnya namanya. Ada yang korban. Sabit namu. Duduk enak. Lain. Anak beliau sama jambu di Mesir. Lanjut. Ya senior. Senior tapi umurnya di bawah. Nyoleh 93. Cepet masuk sekolah. Atau Ustaz dulu nanti tika 2 tahun. Lanjut. Dulu ya nak kita. Sampai mana tadi itu? Naik. Ini ya naik yang mentah, ghair tafih, yang ndak sepele. Ya, jangan gajeboh saja di anuan ya, sudah disembelih sapi kemudian gajebohnya itu dipotong-potong. Maka yang kita sedekahkan dari hewan yang disembelih dikorbankan itu adalah daging yang tidak tafih, daging yang punya nilai. Jangan dipisahkan, ini daging poka, daging padat, ini gajeboh, gelemi, anduk segala macam. Ini yang kita sedekahkan. Itu enggak sah. Belum sah. Ya. Min lahmil mutatawwi' biha, dari daging yang mutatawwa' biha. Mutatawwa' yang sunnah. Mutatawwa' biha itu tuh kurban sunnah. Mutatawwa' biha, daging hewan yang kurban sunnah, bukan kurban wajib. Itu wallahu taala alam. Kita lanjutkan setelah salat. Ya, pembahasan wala yasihu bai'u syai'in minha, dan tidak sah menjual sedikit pun dari hewan tadi. Nanti kita bahas. Menjual hewan kurban ini bagaimana? Kulitnya diapakan? Dan seterusnya. Wallahu taala alam. A few moments later. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah bahas tentang masarif, penyaluran daging kurban. Penyaluran daging kurban. Sekarang ada konsep kornet kurban ya. Kornet kurban itu dagingnya mentah atau sudah dimasak? Sudah dimasak Bu ya, kornet ya. Maka bagaimana caranya agar kornet ini bisa sah sebagai hewan kurban? Sedekahkan dulu sepotong daging kurban tadi mentah, baru selebihnya dikalengkan jadi kornet kurbannya. Masih daging kurban. Ya. Hitungannya itu masih daging kurban. Bakso kurban. Nah, sekarang menjual wala yasihu bai'u syai'in minha, dan tidak sah menjual sesuatu pun darinya, karena itu adalah daging kurban. Itu adalah daging kurban. Nah, yang tidak boleh menjual adalah orang yang berkurban. Yang tidak boleh menjual adalah orang yang berkurban. Tapi kalau daging tadi sudah disedekahkan, kalau daging tadi sudah disedekahkan kepada orang lain, maka orang yang menerima ini kalau dalam Fathul Mu'in itu didetailkan ya. Didetailkan. Ini tentang masalah hadiah dan sedekah. Kita sudah bahas kitab muamalah kemarin. Apa beda hadiah dengan sedekah? Kepada siapa itu diberikan? Kalau sesuatu diberikan kepada orang kaya namanya hadiah. Kalau sesuatu diberikan pada orang miskin namanya hadiah. Boleh dijual enggak? Enggak boleh dijual. Ya, hadiah tidak boleh dijual. Ini bukan karena hadiah itu bukan milik kita, enggak boleh dijual. Tapi sebenarnya lebih kepada menjaga hati orang yang memberi hadiah pada kita. Ya, sudah dikasih kita mobil sama motor. Kita dikasih motor oleh adik ipar kita, dikasih motor oleh kakak ipar kita. Besoknya kita jual langsung motor itu. Gimana kira-kira rasa kakak ipar kita? Isu anak nagih lecehnya. Itu contoh. Tapi kalau sedekah, boleh sedekah, tidak ada masalah. Karena orang ngasih itu karena kasihan. Kalau dia memberi karena kasihan berarti terserah mau dipakai untuk apa. Mau dijual pun silahkan. Ada pembedaan antara sedekah dengan hadiah.
Tapi kalau secara konsep asli muamalah, barang itu kalau sudah jadi milik kita, apapun jalurnya, apakah dimiliki secara waris, apakah dimiliki secara hadiah, ataukah dimiliki secara sedekah, atau kita nemu di jalan, luqatah, setelah kita umumkan selama 1 tahun, kalau barang sudah jadi milik kita, boleh kita jual. Karena syarat menjual itu cuma milkut tam. Boleh kita menjual barang yang kita miliki secara sempurna. Apapun jalur kepemilikan kita terhadap barang tersebut. Ini aslinya. Maka ketika kita mendapatkan daging kurban, bolehkah kita jual? Boleh kita jual. Karena daging itu menjadi milik kita. Tapi kalau orang yang menyembelih tidak boleh. Maka tindakan apapun yang bermaksud untuk mengkomersilkan daging kurban tidak boleh. Termasuk memberi kepada penjagal, tukang jagal sebagai upah. Tapi memberi sebagai sedekah boleh. Contoh, saya pergi ke tempat yang jual kambing tadi. Kemudian setelah sembelih kambing, saya kasih upah 200.000. Ya, harga kambing ketika itu 1.700.000. Kemudian kalau lah dipotong-potong berada, tambah saja 200, Ustaz. Saya kasih 1.900.000. Kemudian pisahannya udah yo, adonan untuk sate, adonan untuk cancang, adonan untuk iko. Saya sampaikan seperti itu. Kepalanya Ustaz, ambil salah udah. Boleh. Berarti dia tukang jagal ketika itu mendapatkan kepala bukan sebagai upah, tapi sebagai hibah, sedekah saja. Itu boleh. Ya, nah, maka kalau panitia masjid juga barangkali bisa melakukan hal seperti itu. Tukang motong-motong segala macam itu mendapatkan upah. Ada upah. Walaupun upahnya upah formalitas. Bara surang dapat tukang nabiah 20.000 seorang aja tuh. Kasih 20.000 seorang. Ini upahnya. Kalau dia dapat daging berlebih nanti enggak masalah. Itu hibah saja. Ya walaupun ini juga terkesan main-main juga, nanti standar banyak sedikit, nak mandu-andu alanya di belakang nanti penitia, wallahu alam ya. Kalau tidak ingin ada masalah, ya kadang-kadang itulah. Bersama muncul masalah. Kalau sendiri-sendiri tidak ada masalah. Ingin hidup tidak ada masalah, hidup di rimba. Ya. Iktikaf itu tujuannya untuk apa? Mengurangi bergaul. Ya. Karena banyak masalah yang menghampiri manusia itu akibat bergaul. Kalau orang tidak bergaul, tidak ada masalah. Ada enggak orang yang tidak nikah bercerai? Berarti kalau kita tidak ingin bercerai, ya nikah. Ada enggak orang yang tidak punya suami KDRT? Enggak ada. Ya. Adakah perempuan kena kanker perempuan kena kanker prostat? Kenapa enggak ada perempuan kena kanker prostat? Karena tidak punya, gara-gara aku masalah enggak. Ya, orang takut kena kanker payudara, diangkatnya payudaranya. Ada juga orang seperti itu. Itu sebenarnya bukan solusi. Kita cari solusi yang lebih baik tanpa mengorbankan kebersamaan kita dalam korban. Akan tetapi sekarang maslahat panitia tetap terjaga, korban tetap sah, tidak ada yang merasa terzalimi segala macam. Tapi saya pribadi ingin katakan seperti ini ya. Untuk yang tidak ikut korban, Anda harus paham bahwa sejatinya Anda tidak punya hak sedikit pun terhadap korban ini. Andai orang di masjid melakukan korban, kemudian Anda tidak dapat daging sedikit pun, Anda tidak boleh marah. Karena aslinya memang sapi itu bukan, it's not yours. Ya, bukan punya kamu. Konsep kita harusnya seperti itu ya, jangan berharap pada manusia, orang korban nih pasti saya dapat, nyata kita tidak dapat. Atau orang korban nyata kita dapat sedikit di luar ekspektasi kita, atau orang misalkan di kampung-kampung yang datang ke masjid banyak dapat. Kalau dia banyak anak laki-lakinya berarti dia dapat banyak. Kebetulan ibu ini anaknya perempuan semuanya. Kan ada di kampung-kampung seperti itu ya, nak. Tukang jagal ada upahnya segala macam, tapi yang ikut datang membantu ke masjid dia dapat kantong tambahan. Ya, itu boleh enggak? Boleh, karena itu bukan upah. Upah itu apa ciri-cirinya? Yang pertama, upah itu diakatkan. Siapa saja yang datang membantu maka dapat satu kantong tambahan. Maka itu namanya upah. Ya, jelas satu kantong tambahan. Yang kedua, upah itu apa ciri-cirinya? Kalau tidak dikasih bisa nuntut. Kalau kita tidak dapat upah, kita bisa nuntut. Contohnya nih sekarang di kampung orang gotong royong. Setiap yang datang membantu dapat satu kantong tambahan. Saya tidak dapat contoh. Saya bisa protes enggak? Saya kok tidak dapat, bisa protes enggak? Tidak bisa protes. Tidak bisa protes. Karena di awal tidak ada akad.
Yang bisa membuat orang protes itu kan sesuai perjanjian. Perjanjian apa yang kamu buat? Nggak ada kita perjanjian. Kalau dapat, kalau enggak. Kebetulan 2008 saya enggak dapat, walaupun saya sakit hati juga ya. Udah datang ke masjid, udah bawa pisau. Kenapa saya enggak dapat? Karena saya dan adik saya mirip. Ya, dihitungnya sih kacau nih Pak. Ya, harusnya saya dengan adik saya berdua-dua aja terus biar dia hitung 2 orang. Oh, kok beda orangnya kok. Ini kena pisah, adik saya bagian ini, saya bagian situ, dihitungnya 1 aja. Ya itulah nasibnya, nak. Saya nggak bisa protes, mau protes gimana? Ya, karena di awal nggak ada akad, maka itu bukan upah, itu hibah saja. Dan daging kurban nggak harus rata dibagikan. Ya, ini perhatikan ya, ada 200 rumah, ada 200 kakak di satu kampung, apakah harus rata? 1 kantong tiap rumah? Nggak harus juga rata. Ya, kalau seperti itu konsep kan pada tua yang paling berlaba. Berapa anak laki-laki berarti? 7 pastinya. Kalau mau di rumah sampai tambah juga ayah nak. Sampai mah juga ayah 5, tambah jatah ibu 6. Ya, jangan sakit hati pula. Karena memang selera makan laki-laki itu lebih kadang produksi. Itu aja. Ya, sebenarnya hakikatnya balik ke tasawuf. Barang ini aslinya memang bukan punya kita. Kalau kita dapat, alhamdulillah. Kalau enggak dapat, ya sudah, karena memang aslinya bukan punya kita. Banyak orang kan seperti itu. Dikasih sedekah, syukur, terima kasih. Nggak dikasih sedekah sekali, ngutuk-ngutuk. Saya awal bulan ngasih sedekah pada si fulan. Ini contoh, saya awal bulan ngasih sedekah pada si fulan. Bulan kemudian saya kasih pula sedekah pada si fulan. Bulan ketiga anak saya kasih sedekah, di WA-nya saya. Nggak ada bulan kini. Kok nanya gitu kan. Ya, nanya itu saja sudah salah sebenarnya. Tidak boleh nanya-nanya. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak dapat ya sudahlah. Ya. Itu tentang mengubah mindset kita terhadap daging kurban tadi. Tapi tetap saja panitia mesti amanah ya. Jangan sampai ada rumah kaum muslimin di kampung tadi yang tidak dapat. Dan jangan korupsi-korupsi. Yang biasa dikorupsi itu apa? Butut. Yang biasa dikorupsi itu apa? Butut dikorupsi. Alun itu semua juga nimah, alun dibagi, ladanya lah dinikmatinya sendiri ganimah. Nah, seperti itu konsep. Selesaikan dulu pembagian. Ya, baru dinikmati. Dari seluruh daging sapi itu, daging bagian mana yang paling enak? Hah? Siapa yang punya pengalaman makan seluruh bagian sapi? Tapi secara konsep yang paling enak itu sebenarnya daging ekor ya, butut. Karena sapi yang di kandang itu bagian tubuh yang selalu bergerak, butut. Ya, kecuali sapi kepala seluruh tubuhnya gerak. Tapi kalau sapi yang di kandang, yang gerak-gerak terus, ya bututnya itulah. Nah, itu pula yang sering hilang ya nak. Gawi huru tapi hilang iku sama iku aja. Kejar orang. Kemudian untuk penyembelihan ini tambahan dari Syekh Mustafa, di antara sunah-sunahnya yang pertama adalah menajamkan pisau untuk penyembelihan. Ini pisau yang mantap tuh, kalau pisau buruk tiuk mendabiah tiuk dia sah. Sembelih 1 kambing kemudian asah lagi, sembelih 1 kambing dia sah lagi. Kalau pisau pada tuh pada kambing pada jawi itu 20 aman ya, masih aman ya. Itu iya tuh. Tak, mau pisau 80.000 itu ya, pisau dapur aku lah pakai nado itu. Ya. Bisa 20 ekor sapi disembelih, itu mantap ya. Kalau enggak hati-hati bisa putih kepala kambing. Kemudian hewan kurban itu ditidurkan di sebelah kiri badannya. Nah, jadi miringkan dia sebelah kiri. 3 kakinya diikat kecuali kaki belakang sebelah kanan. Ya, direbahkan hewan tadi, 3 kakinya diikat kecuali kaki belakang sebelah kanan. Nah, kalau bisa diharapkan ke kiblat. Di anunya sadonya, di kabik sadonya ya. Lapih. Kalau unta berdiri. Kalau unta disembelihnya berdiri. Itu beda unta dengan sapi dan kambing ya. Kalau kambing ikat, kaki kanan yang belakangnya dilepaskan,
Kalau unta sembelih berdiri. Ini unta ya. Nah, yang disembelih itu sini atau sini? Ini agak rumit nih ya. Unta kalau pakai dasi di mana dasinya? Sini atau sini? Itu agak rumit ya. Nah, terserah. Sebenarnya terserah ya. Sepanjang ini namanya leher ya. Sepanjang ini namanya leher. Di bagian manapun sah. Pokoknya leher. Yang susah tuh babi. Enggak ada lehernya kan. Nah, makanya susah. Nyembelih apa kita? Sama jawab itu. Tesen ya. Leher beton. Gimana mau nyembelih? Anggaplah sekarang babi ini halal enak. Gimana mau nyembelihnya tuh? Kalau unta kan enak. Tapi kalau dalam agama orang Yahudi sebenarnya unta itu haram ya. Ya, agama orang Yahudi haram. Makanya orang Yahudi salah satu yang diserang kepada Nabi Muhammad itu itulah. Dalam agama kami unta haram. Muhammad justru menghalalkan unta. Nah, makanya ditantang oleh Allah, kenapa kamu haramkan unta? Apa standar kamu mengharamkan unta? Ya. Ya, Bu. Ya, sama dengan zakat, sama dengan sedekah ya. Diutamakan kita berkorban, kemudian bersedekah di tempat di mana kita tinggal. Lebih utama. Di kampung wak. Kalau misalkan bisa 2 korban, korbanlah di tempat tinggal, korban 1 di kampung, oke. Tapi kalau cuma 1, maka korbanlah di mana tinggal. Kenapa? Karena yang melihat kita orang kaya itu siapa? Tetangga atau orang kampung? Tetangga. Nan mancaliak kayu awak setiap hari itu tetangga awak. Dia nanti orang-orang sekeliling desas-desus apa katanya? Ibu kok kayu tapi tidak kurban. Padahal kita kurban di kampung. Contohnya seperti itu. Nah itu. Lebih afdal di kampung sendiri ya. Lebih afdal di tempat tinggal. Ada beda kampung dengan tempat tinggal lagi nih ya. Kampung, tempat tinggal. Nabi Muhammad tuh orang mana tuh? Orang Madinah ya. Ibrah kita kalau dalam masalah itu ya, istitan, mustautinnya di mana? Mustautin, bukan maulud. Bukan maulud. Kalau ditanya Nabi Muhammad sukunya suku apa ya? Nabi Muhammad sukunya suku Quraisy, betul. Kalau ditanya Nabi Muhammad orang mana? Sebutnya orang Madinah lagi. Quraisy itu hanya di Makkah. Ya. Dasar. Ya, asli. Madinah enggak ada Quraisy. Madinah itu Aus, Khazraj. Ya. Quraisy. Dan Quraisy menyebar ke seluruh dunia, enak. Mungkin kalau dihitung Quraisy kok daripada keturunan Genghis Khan enggak tahu juga kita enak. Ya. Lanjut. Panjang lo ke Genghis Khan aja. Kemudian disunahkan untuk menghadap kiblat. Lehernya dihadapkan kiblat ya. Lehernya dihadapkan kiblat. Kalau di Makkah tuh apa tempat penyembelihan misfal lah atau lupa saya. Kambing tuh disembelih berdiri karena pisaunya sangat tajam. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Ya, sedang tagak kambing itu sedang gitu tuh sekali. Enak, habis kambing. Pisaunya seperti kerambit kecil aja. Mang tajam. Sah. Iyo. Kita tanya waktu itu. Jadi sudah nambiah kambing dam orang enak. Kama kadipayan kambing ke buku dalam fikih ku untuk orang-orang miskin Makkah ko. Acaknya, kami kan miskin ko. Ya. Itu kambing angku nantaranaan, angku nama nabiah, aku nama makan. Angku lah balik. Ayolah. Iyo mana miskin lah. Iyo. Ayolah. Standar miskin Makkah airport ya.
Karena UMR Makkah itu tinggi. UMR Makkah itu 4 kali lipat di sini. Tukang sapu 6 juta pokoknya. Tukang sapu di Makkah itu gajinya 16 juta. 6 juta. 16 juta tukang sapu. Sedangkan harga iPhone di seluruh dunia sama. Mau di Indonesia ataupun di Makkah harganya sama. Berarti sekarang anggap harga iPhone tuh 50 juta. Anggap harga iPhone 25 juta lah. Berarti berapa bulan gaji orang situ tuh? Tukang sapu nih ya, ini bukan polisi ini. 2 bulan gaji. Kalau dibawa ke Indonesia berarti berapa bulan gaji kita? Ya, jadi bagi orang situ tuh orang-orang miskin pun pakai iPod-nya itu iPod asli, bukan iPod yang iPod ya, bukan Xiaomi ya. Ya, yang asli. Elektronik. Makanya orang cerita mobil-mobil di Makkah itu kalau rusak orang tinggalkan di jalan, memang wajar. Harga mobil di seluruh dunia sama, harga mobil seluruh dunia sama, sedangkan penghasilan mereka tinggi. Anggaplah sekarang di kita penghasilan 4 juta sebulan, kita kredit mobil yang harganya 300 juta. Berarti berapa lama kita akan kredit? Anggap 2 juta sebulan. Berarti berapa bulan tuh? Berarti 150 bulan, berarti 12 tahun lebih enak. Tapi kalau bagi orang situ ya bisa lebih sebentar ya, 3 tahun, 2 tahun selesai kreditnya. Jadi kadang-kadang saya baca cerita orang-orang TKI di Arab Saudi menderita, itu entah ini menderita atau enggak. Rasanya enggak, dia enggak. Lanjut. Karena itu doa Nabi Ibrahim ya. Warzuq ahlahu minath thamarat. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dijamin rezeki kita di Makkah, Madinah. Selanjutnya membaca bismillah. Tasmiyah. Membaca bismillah. Kalau ingin lebih sempurna, baca pula takbir setelah baca basmalah. Kemudian baca pula salawat. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sembelih. Kemudian doa agar Allah terima korban kita. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya. Mataqabbal min fulan. Di situ, Allahumma ada di situ, enggak? Disarah enggak? Allahumma minka wa ilaika. Sangko moko ada redaksi lain pula. Allahumma hadhihi wa ilaika. Fataqabbal. Nah, kalau kita wakilkan berarti fataqabbal min fulan. Fataqabbal min fulan. Kalau kita menyembelih itu orang lain, sebutkan namanya. Kalau satu sapi berarti 7 orang. Fataqabbal min abid. Pada tu banyak sebut sedoanya baru sembelih. Mungkin riwayat beda saja. Riwayat lafaz saja ya. Minka wa ilaika. Minka itu artinya lah tamlik itu sebenarnya. Minka. Ini milikmu, ini darimu. Dan dikembalikan kepadamu kan itu. Tapi kalau dari segi kias, min itu kawannya ilah. Min itu kawannya ilah, bukan li. Min itu kawannya ilah. Maka terimalah. Nah, kalau kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal bagaimana? Fataqabbal, setelah korban baru doa. Allahumma ausil mithla thawabi ma adhainahu li fulan. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah sampaikanlah pahala korban kami kepada ibu kami. Sampaikanlah pahala korban kami kepada bapak kami. Sampaikan pahala korban kami kepada guru kami. Itu boleh. Jangan, ya Allah terimalah pahala korban almarhum bapak kami. Bapak almarhum tidak bisa korban ya. Orang yang sudah mati tidak bisa
berkorban. Kalau ada orang yang berbeda dengan saya di sini, berarti dia nggak tahu mazhabnya nih, mazhab zombie. Orang mati tidak bisa beramal, tapi orang mati bisa mendapatkan pahala. Orang mati tidak bisa beramal, tapi orang mati bisa mendapatkan pahala. Fatakobal itu kalau mewakilkan. Nah, fatakabal itu tuh mutlak. Fatakabal. Maka terimalah. Kalau untuk diri sendiri cukup. Boleh sampai situ. Fatakabal. Kalau untuk orang lain, fatakabal min. Nah, sebut. Itu tentang menyembelih. Sembelihan, sunah-sunahnya. Apa lagi ya? Oh ya, satu lagi. Terkait kurban, kalau dilaksanakan di masjid, andai halaman masjid itu termasuk dalam wakaf masjid, haram dilakukan di situ. Ya. Andai halaman masjid itu masuk dalam wakaf masjid, maka haram dilaksanakan kurban di halaman masjid. Tapi kalau halaman itu diwakafkan untuk tempat parkir jamaah masjid, boleh. Ini perlu jadi perhatian kita, ini banyak juga orang lalai. Ya, karena najis. Tidak boleh najis di masjid. Pipis tidak boleh, apalagi najis yang lebih daripada itu, darah. Ini sengaja kita tumpahkan di dalam masjid. Nah, kalau yang sudah tidak ada najis boleh. Membagi-bagikannya silakan. Nah, kalau banyak ada darah jangan di masjid. Nah, kalau motong-motong tidak ada darah aman. Ya, bedakan, pisahkan tempat. Makanya sebenarnya ide Ahok nih, saya juga tidak akan katakan Ahok sepenuhnya salah. Ide Ahok itu agar korban ini dirapikan itu baik juga sebenarnya. Karena di dalam prakteknya orang-orang awam ini kurban itu memang di teras masjid, bukan di halaman masjid lagi, tapi di teras masjid. Ya, jadinya bernajis lah masjid. Kalau di Mesir beda lagi. Kalau di Mesir itu memang panitia kurban jarang, sehingga orang yang mau berkorban, kurban itu depan rumah masing-masing. Jalanan itu memang bau amis. Tuh pula syiar orang tuh. Ya, jangan diganti-ganti pula. Kalau seperti itu adat kebiasaan orang, enggak masalah. Bagi saya itu enggak jadi persoalan. Tapi kalau ada cara yang lebih baik, enggak masalah juga. Ya, secara profesional hewan kurban ini disembelih, ada kerangkengnya barangkali, ya. Metode orang menyembelih sekarang itu silakan. Mungkin stunning dulu sapinya baru disembelih. Itu diperbolehkan. Ya, karena nilai syiar itu baik, ya. Nilai syiar itu baik. Sebenarnya kita melihat proses penyembelihan kambing itu penting juga ya, agar hati kita jangan terlalu lembut juga. Kalau terlalu sering nyembelih juga enggak baik juga. Nah, membuat hati jadi keras juga. Ya, sering lihat pembunuhan walaupun bunuh hewan. Ya, itulah. Jangan sering-sering. Jangan jarang-jarang pula. Jangan jadi orang membeli enak. Dia seketik kena mental butuh healing, itu kacau, itu Gen Z. Gen Z ya. Agak kuat sedikit. Saya dulu memang SD itu ibu saya nyembelih ayam, kita pelihara ayam di rumah. Kalau ibu nyembelih ayam itu saya disuruh megang. Saya gini megang. Ibu saya lihat saya gini. Ya, ketika SD. Pertama kali nyembelih kambing itu ketika kelas 5 di Parabek. Kelas 2 SMA. Itu saya hampir setengah picing mata. Tapi pas disembelih kambing itu taraso darah itu mailir di tangan, Pak. Ya, itu pengalaman luar biasa. Ya, mesti sekali-sekali dicoba. Sudah pernah kan, Bit kan? Nyembelih, cobalah. Mantap. Nyembelih karis. Ya, ternak ya. Dan sama dengan jihad kemarin juga sekali setahun enak. Kari-kari lo tiap sama jihad tiap santapai so enak. Itu tagi yang bunuh orang hati kacau itu. Itu psikopat. Dan memang seperti itu ya. Anak-anak sekarang ini banyak membeli karena dia kurang adrenalin. Kurang adrenalin. Makanya mereka cari adrenalin di mana?
di PUBG dia cari adrenalin, di roller coaster dia cari adrenalin, ya enggak. Orang kalau udah sibuk jihad tuh enggak akan mau selingkuh tuh, enggak. Orang selingkuh tuh kan nyari adrenalin. Karena selingkuhannya lebih jelek daripada istrinya, enggak. Kenapa selingkuh? Nyari adrenalin. Takut mandu anak P ku perlu ya. Tong. Nah, tuh. Jadi tuntang itu orangnya selingkuh. Ya, coba dia sering jihad, nah ada pikiran mau selingkuh. Ya, survival itu enggak ada lagi. Kadang-kadang anak-anak sekolah tuh terlalu enak hidup mereka, makan sudah diatur, bahkan sudah laundry segala macam. Saya kadang ingatkan. Kalian kalau misalkan perjuangan dalam menuntut ilmu tidak sekeras orang-orang Palestina berjuang berjihad, maka jangan sebut kalian penuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini kan sebanding dengan jihad ya di surat At-Taubah itu. Tidak pantas seluruh kaum muslimin itu lianfiru kafah, seluruhnya pergi berperang tidak cocok, tidak patut. Harus ada sebagian yang tinggal untuk tafaqquh fid din. Berarti tafaqquh fid din dengan nafar itu, dengan jihad itu kan sama berarti sebanding. Tapi perjuangan orang menuntut ilmu apakah sama seperti perjuangan orang berperang? Kalau berperang ketiduran gimana? Mati. Kalau perang salah pijak gimana? Mati. Kalau perang salah lupa bawa senjata gimana? Mati. Ini anak-anak belajar pena tinggal, kitab tinggal, waktu lalu. Kalau mati kalian gosip. Ya. Pena pinjam ke kawan dulu. Parang boleh pinjam pistol ke kawan, enggak boleh. Macam dia itu. Enggak boleh kita belajar pinjam-pinjam kitab, pinjam-pinjam pena, pinjam-pinjam segala macam. Anggap kita sedang berjihad. Ya, jangan mentang-mentang kita ya, istilahnya kita silent jihad istilahnya sekarang enggak kan silent jihad bukan jihad dalam bentuk war gitu ya. Tapi ya janganlah dia enggak penting. Ilih tuh. Ya beda. Ya semuanya hilang sama anak-anak murid. Ini jihad aja enggak, nanti pas perpisahan sekolah kita menuntut ilmu di jalan Allah. Berjuang sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman kentut. Ya itu kentut, asli kentut ya. Enggak ada ya dia bersuara di mulut itu kentut nilainya. Karena dia aslinya enggak belajar. Aslinya dia enggak berjuang, sok-sok ngaku jihad fisabilillah tapi melele. Itu marah saya sama murid-murid seperti itu. Ya, sekarang kalian melele waraja nanti pas perpisahan titik-titik ya matu kita pahala berjihad mati di jalan Allah kalau mati belajar ya mati di jalan Allah di mana orang sekolah cewek-cewek ya, Allah apa di jalan Allah ya ingat bayangkan orang berjihad tuh enggak boleh istilahnya lupa bawa senjata enak boleh salah pijak ranjau beko enak. Nah, perhatikan betul itu. Itu baru menuntut ilmu. Nah, insyaallah pertama selanjutnya kita bahas akikah ya. Akikah. Pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Hari Selasa depan masih sempat kita belajar ya. Hari Selasa depan masih sempat kita belajar. Insyaallah itu pertemuan terakhir kita sebelum masuk bulan Ramadan. Dan tanggal 12 insyaallah kita libur dulu ya. Tanggal 12 bulan 3 kita libur dulu. Bulan puasa nanti kita bicarakan di grup apakah kita tetap ngaji atau tidak. Kalau sekarang kita quick count dulu ya, nanti kita bicarakan. Quick count-nya Ramadan kita libur atau enggak? Libur. Oke, libur. Itu kemungkinan bro ya. Realnya kita bicarakan dengan kawan-kawan yang lain juga di grup. Ya, tapi gambarannya memang tahun kemarin juga kita bulan Ramadan libur ya. Kita coba sekali lalu angi. Sekali aja enak. Ya, karena salah saya tukangnya saya memang orangnya suka haus ya. Kalau haus tuh saya orangnya jadi emosian. Ya, boleh ya. Kalau kita belajar bulan Ramadan kita boleh bawa minum. Bawa minum aja ya. Boleh diminum. Ya. Iya berarti. Masuk awal bulan. Kan itu salah satu video. Ya. Tentang pembubaran kajian yang di Jawa. Orang kajian ya. Banyak sih kawan-kawan yang ini mungkin menilai dari kulit saja yaitu NU secara garis besar malah fitnah.
gunung kan boleh saja. Tapi kalau lah disebut NU, Organisasi. di dalam budaya, Islam di dalam, UAS di dalam. puas di dalam. Ya, sebenarnya ya itu perlu juga kita luruskan. Dan saya juga dari awal sudah katakan, hujah lawan hujah. Hujah lawan hujah, jangan hujah lawan pembubaran. Datang dia ngaji ke kampung kita nggak suka, autus ibu-ibu. Duduk boleh muko, enak. Kasih pertanyaan satu, kok kalau ngaji tanya kuah. Kan itu, Imam Asy'ari dulu kan seperti itu. Mendatangi kajian-kajian Mu'tazilah, kemudian beliau bantah kajian-kajian Mu'tazilah itu. Bukan dicekal, sehingga orang tahu di mana salahnya. Kalau kita cekal langsung kan orang jadinya simpatik. Oh ini Ustadz ini ada iri-iri, dengki-dengkian seperti itu. Ya, insya Allah nanti kita juga akan buatkan program Al-Husam ya, kajian kaget. Pertanyaan kaget. Ya, itu lawan jangan. Ya. Kan sudah dikasih solusi oleh beberapa kawan. Nah, kita temukan masjid-masjid ya umumnya orang Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah, baik itu masjid tarbiyah, masjid kaum, masjid kampung, masjid kaum, masjid Perti kalau di Sumatera Barat. Kan ada juga Ustadz Wahabi yang masuk ngaji ataupun khutbah di situ. Tapi kita tidak pernah sekalipun temukan masjid Wahabi yang kita masuk khutbah di situ. Harusnya adil lah. Kalau ingin kita hidup damai. Ya. Tapi kan mereka tidak boleh ya. Dia ngaji keluar boleh, orang ngaji ke situ. Nah ini tidak adilnya. Insya Allah lah. Kalau memang banyak di sekeliling kita yang mempermasalahkan itu, kita usahakan buat video. Udah lama vakum bikin video, gara-gara terlalu sibuk. Mangga sibuk. Ya, tapi itulah. Insya Allah kita usahakan. Tapi yang video tentang awal bulan ini mungkin agak panjang ya. Agak panjang video, seperti video riba kemarin, mungkin 30 menitan. Ya, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Gua. Sah. Anaknya Padusi. Pas cocok. Kecuali nikah di Jakarta. Kalau itu kan lewat gua, sah. Al-hakimu wali liman la waliyalah. Hakim itu wali bagi siapa yang tidak punya wali. Termasuk walinya jauh. Walinya di rumah. Sah nikah. Sama-sama.